Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera untuk kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberi judul untuk menemukan seorang anak yang menjadi berkat. Bapak Ibu, seorang anak yang menjadi berkat. Ini kok menjadi dok, ini hilang berkatnya ini ya. Tetapi itu judul yang eh, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa ini cerita tentang seorang anak yang mempunyai bekal 5 roti dan 2 ikan. Dan anak ini menjadi berkat bagi 5.000 orang laki-laki. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi anak ini ikut dalam mungkin rombongan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Lalu Tuhan Yesus ingin memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki yang di situ dan eh, tidak ada yang jual untuk kebaktian padang atau retreat Tuhan Yesus yang dadakan seperti itu, ya. Tetapi murid Yesus menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat bagi 5.000 orang itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang anak dia membawa bekal, lalu bekal itu menjadi berkat bagi 5.000 orang yang sedang berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali ya. Tetapi saya rindu Bapak Ibu Saudara jangan lihat anak ini menjadi berkat saja, tetapi siapa yang menemukannya? Gitu. Siapa yang menemukan anak ini? Sedang di antara kumpulan banyak orang itu, tentu ada orang yang mencari, tentu ada orang yang sengaja dia mencari, dia eh, untuk menemukan orang yang membawa bekal atau untuk menemukan orang jualan atau orang intinya murid-murid Yesus menemukan itu. Nah, mari kita baca firman Tuhan untuk Yohanes 6 ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Jadi saudara-saudaraku yang menemukan adalah Andreas. Andreas yang pernah mempertanyakan siapa Yesus, dari mana Yesus ini gitu ya. Nah, dia menemukan seorang anak kecil ini menjadi berkat bagi 5.000 orang. Nah, saudara-saudaraku, mari kita melihat siapa yang menemukan itu. Ya, dikatakan adalah dia seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang murid. Jadi yang menemukan ini adalah seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Seorang murid kita tahu adalah orang yang mencontoh gurunya, satu. Yang kedua, orang yang memiliki ciri mau belajar, orang yang memiliki ciri mau diajar, orang yang mau memiliki ciri mau mengerjakan ajaran gurunya. Nah, saudara-saudara, eh, untuk kita bisa menemukan jiwa-jiwa, entah itu satu jiwa, entah itu 2 jiwa, entah itu 3 jiwa atau seperti Andreas ini, saudaraku menemukan anak-anak. Yang pertama adalah apakah kita seorang murid? Karena seorang murid akan mencontoh gurunya. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Gurunya bukan lagi saya, bukan saya atau pemuridnya. Siapa? Tetapi gurunya adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku. Sebab tuh firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadaku." Kemudian ayat berikutnya yang jarang sekali kita bahas mungkin saudara-saudaraku, "Belajarlah kepadaku sebab bebanku ringan." Saudara-saudaraku, kita diminta untuk belajar sama Yesus. Nah, kalau kita pernah melihat saudara-saudaraku adanya orang membajak dengan 2 kerbau, saudara-saudaraku 2 sapi,
Saudara-saudaraku, maka di tengah-tengahnya itu ada yang disebut kayu bajak, itu disebutnya pasangan. Saudaraku, pasangan disebutnya. Nah, itu Yesus berkata, belajarlah kepadaku, bebanku ringan dan enak, saudaraku. Jadi seorang murid adalah seorang yang belajar kepada gurunya, ya. Satu guru melangkah bersama-sama dengan gurunya, saudaraku ya, membajak bersama-sama dengan gurunya, saudara-saudaraku. Nah, itu murid, saudaraku, mencontoh gurunya, memiliki ciri mau belajar, mau diajar, mau mengerjakan ajaran gurunya. Nah, untuk apa Yesus datang ke muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudaraku, kita tahu cerita ayat tadi, saudaraku, sebenarnya Yesus pengen refreshing karena dia mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal lehernya. Dan dia pengen menyendiri, dikatakan Pelikup sebelumnya, saudara-saudaraku. Tetapi banyak orang mengikuti dia. Akhirnya dia bangkit lagi untuk melayani semangatnya. Nah, apakah kita seorang murid? Apakah kita dimuridkan? Apakah kita punya karakter mencontoh gurunya, memiliki ciri mau belajar, memiliki ciri mau diajar, memiliki ciri mengerjakan ajaran gurunya? Nah, kita harus introspeksi. Tetapi yang jelas, yang Alkitab tulis, yang barusan kita baca, mengatakan bahwa yang menemukan seorang anak itu adalah muridnya, murid Yesus. Ayat itu menulis dengan jelas, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kemudian yang kedua, Alkitab berkata, saudara-saudaraku, Andreas ini berkata kepadanya, kata berkata kepadanya adalah kata berkomunikasi, kata menceritakan, kata untuk mengungkapkan, kata untuk menjadikan komunikasi itu intens, saudara-saudaraku, maka saudara-saudara, seorang murid itu yang menemukan satu jiwa anak-anak yang bisa menjadi berkat itu, dia memiliki hubungan yang intim dan spesial dengan Tuhan. Karena dia murid Tuhan, maka dia memiliki hubungan yang intim dan spesial untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, bahkan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, saudara-saudaraku, dia mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Saudara-saudara. Jadi eh, seorang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kita tahu saudara-saudaraku di cerita-cerita di Alkitab, siapapun ketemu Yesus, dia berubah. Yang sakit lumpuh menjadi sembuh, yang tuli bisa terbuka telinganya, saudara-saudaraku, yang orang yang sakit pendarahan juga bisa sembuh. Jadi intinya, saudara-saudaraku, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan adalah orang yang hidupnya sudah berubah banyak hal, pandangannya banyak hal, saudaraku, dia tidak berpandangan duniawi lagi, tetapi dia berpandangan-pandangan hidup dengan nilai-nilai rohani, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah karena dia seringnya bersekutu dengan Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan, dia memiliki beban yang sama dengan beban Tuhan Yesus. Saudara-saudara. Jadi itu ciri-ciri orang yang menemukan seorang anak kecil tadi. Saudara-saudara, dia rupanya orang dekat dengan Tuhan. Saudaraku, dia mengerti kehendak Tuhan, memiliki beban yang sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia mampu uh, membawa anak ini kepada Tuhan. Saudara-saudaraku. Kemudian yang terakhir adalah dia memiliki misi, saudara-saudaraku, yang ditemukan walaupun anak-anak. Ya, firman Tuhan mengatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai, saudara-saudaraku. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu, kata firman Tuhan. Jadi dia menemukan satu jiwa, saudara-saudaraku. Itu pun anak-anak. Yang kedua, dia melihat anak itu punya bekal, dia punya potensi, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, dia bawa terus itu di dalam doa kepada Yesus. Dibawa doa terus kepada Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi murid Tuhan supaya kita bisa membawa satu kali lima. Bapak Ibu Saudara ya, satu kali lima.
Mereka memiliki ciri adalah orang yang dimuridkan Tuhan, saudara-saudaraku ya. Yang kedua memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan memiliki misi yang sama dengan Yesus, yaitu banyak menjangkau jiwa-jiwa. Ya, saya dengar teman-teman dari Soar banyak kedatangan teman-teman dari Kaipang, orang-orang Kaipang. Saya yakin kalau itu di tangannya murid Yesus, orang itu berubah. Yesus selalu mengubah saudara-saudaraku yang miskin menjadi kaya, yang bodoh menjadi pinter. Saudara-saudaraku yang tidak perhatian menjadi perhatian. Saudara-saudaraku, Yesus selalu merubah itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita uh, berdoa, kita bersekutu, kita menjadi murid Tuhan, terus kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita memiliki misi yang sama, yang Yesus punya misi, yaitu 111 kali 5. Mari kita berdoa, walaupun untuk satu jiwa itu, ternyata tahun itu Andreas dimulai dengan seorang anak kecil. Mari kita